Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kau bertanya terus, nanti kau jadi begoders. Kawan-kawan, sebelum saya memulai live streaming ini kawan-kawannya, sebelum saya membahas dengan judul Dr. Zaifuddin, MD, Rasib, PhD dari Malaysia ya, memiliki DNA begoders ya. Ini kejadiannya yang tadi malam, di mana tadi malam dia memaparkan ya kalau kita bilang dalilnya, tetapi dia tidak siap untuk diuji dalilnya. Ternyata kawan, parah begodernya itu. Jadi DNA begodersnya itu sangat akut dan nanti bisa kita lihat ya kawan-kawan ya. Sebelum itu kita saksikan dulu yang mau lewat ini sebagai berikut. Nah ini asik ini kawannya untuk hiburan semata. Mari ngopi kafal api. Nah, kawan-kawan, saat ini sponsor orang-orang ini sudah mulai banyak. Kemarin Coca-Cola, Fanta, Sprite, sekarang kopi kapal api kawan. Luar biasa kawan. Ya ingat ya, ini hanya untuk lucu-lucuan. Kan itu dibuatnya di situ deskripsinya untuk hanya lucu-lucuan. Dan ini tidak merujuk mungkin kepada salah satu agama karena dia bicara hanya kopi kapal api ya kawan ya. Aku jadi geli juga lihatnya. Nah, kalian bisa kita ulangi lah bagi yang baru datang, selamat bergabung. Kita ulangi dulu Bapak ini ya, mantap dia melantunkan iklan kopi kapal api. Mari ngopi kafal api. Dalam artian kawan, kalau orang nggak teliti mendengar dia bicara, orang mengira dia sedang memperagakan sebuah acara ya atau ritual ya kawan-kawannya. Apalagi kalau dia menggunakan bahasa Arab. Jadi iklan-iklan bahasa Arab hati-hati juga kalian kawan. Kalian kira nanti itu sedang dia mendakwah atau apa ya? Kalian apa aja turut-turut aja. Padahal isinya kopi kawal api juga. Misalnya dia dalam bahasa Arab, Wah, orang nggak tahu kan? Nggak tahu misalnya kayak saya kira oh ya dia lagi apanya bagus sekali begitu ya lagi iklan rupanya iklan kopi kapal api cuma karena dalam bahasa Arab kita nggak tahu ya jadi kejadian ini jangan dianggap sepele ya kawan-kawannya bahwa ini banyak terjadi di lingkungan kita di mana karena kita tidak tahu ya kita ingge aja ingge gitu kawan-kawannya dan ini jadi lucu-lucuan bagus kawan ibaratnya meningkatkan daya imun kita di masa pandemi ini dan bagi mereka mereka ini sebenarnya pahlawan ya pahlawan apa pahlawan bagi saya mereka ini pahlawan hiburan dunia hiburan ya kalau ada yang baperan berarti sinting itu aja kita bilang kawan orang dia bicara kapal api masa nggak bisa bicara kapal api kayak gitu cara bacanya kan enggak kawan bebas-bebas aja kawannya ada yang kayak film India itu juga di lafal logat-logatkannya slow kawan. Coba lah ini terus apalah kalian membuat ini terus baperan, terus nanti kalian kejar-kejar orang ini misalnya kalian itu intimidasi entah apa. Apakah karena dia pakai pakaian di topi itu ataukah karena backgroundnya ataukah karena bajunya yang membuat kalian harus baperan atau karena ini? Mari ngopi kafal api. Sampai mau habis nafasnya kawan dua ya. Salut aku lihat orang-orang dua. Bagus apa namanya itu? Bagus apanya kawan-kawannya itunya. Saya suka dalam artian mereka tahan napas untuk membuat apa itu iklan kapal api itu ya. Sangat luar biasa kawan. Kalau saya lanjutkan nanti jadi kena strike mungkin ya sudahlah. Tapi memang ini menjadi hiburan lah bagi kita semua di masa pandemi ini dan mungkin semakin banyak nanti hiburan dari kaum mereka ya. Ya mudah-mudahanlah lama-lama nanti mereka menistakan juga agama mereka karena hiburan ya.
lawak-lawakan. Ya kan itu bukan kita kawan, bukan kesalahan kita, bukan urusan kita ya. Saya mengulang itu ya karena hiburan. Kan dia tidak bilang sebuah agama di situ ya. Kalau kalian bilang, wah tapi dia pakai peci ya urusan dia lah. Dia memang seorang muslim, apa salah seorang muslim misalnya pakai peci. Kecuali dia Kristen. Kristen apa salah juga pakai peci. Mana ada dibuat undang-undang dilarang orang Kristen pakai peci. Kan tidak ada kawan. Tidak ada itu. Ya begitulah, jangan baper-baperan lah kawan ya. Uh, zaman sudah canggih, zaman sudah modern. Jangan lagi sibuk kopar kapir yang enggak zamannya lagi. Cengeng-cengeng, cengang-cengeng, cengang-cengeng ya. Ya begitulah kawan. Nah, kawan-kawan sekarang saya iklannya sudah lewat, saya putarkan dulu ini. Uh, debat tadi malam. Bukan sebenarnya mereka ini mau kan mereka udah tahu saya pendebat kawan. Keinginan mereka seorang pendebat untuk menganalisa atau mengkritisi pernyataan doktor ini. Ya saya nggak tahu apakah ISDN ingin mempermalukan doktor dari Malaysia ini karena mungkin mereka ingin mengatakan meskipun dia gelarnya doktor tapi isi kepala tidak ada bedanya dengan begoders ya kawan-kawan ya. Mereka ingin mempertontonkan itu kan. Terima kasih. Ya kita tonton dulu cuplikan pertemuan kemarin. Begini ceritanya kawan. Takutnya nanti diserobot sama muslim lain gitu. Silakan Bang Rudi. Pak Doktor, saya jikalau punya waktu nanti kita Zoom bersama ya, biar kita bisa dialognya lebih luas karena ini saya lihat waktunya hanya singkat. Pak Doktor, saya nak tanya ya, apakah siapa penulis surat Al-Baqarah? Sila nak jawab, saya nak tahu. Oke, soalan kedua, tadi ada 3 soalan, bagi soalan terus saya jawab sekali. Saya nak satu jawaban dulu Pak Doktor, nanti saya biar bisa menjawab bertanya lagi selepas ini. Boleh ke gabungkan terus 3 soalan supaya kita boleh bagi peluang orang lain untuk menjawab. Jadi bagi terus 3 soalan dan saya jawab terus sekaligus. Iya, saya nak tahu dulu Pak Doktor, apakah Pak Doktor tahu siapa yang menuliskan surah Al-Baqarah? Setelah Pak Doktor jawab, baru saya nanti nak teruskan pertanyaan berikutnya, karena itu dasar saya nak tanya. Sila aja Pak Doktor, gampang, sangat-sangat gampang sekali. Baik, seluruh Al-Quran adalah wahyu Allah. Yang menyatakan bahawa siapa menulis surah Al-Baqarah, seluruh Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, lihatlah kawan-kawannya betapa tololnya dokter ini. Saya tanya, siapa yang sudah menulis surah Al-Baqarah? Jawabnya apa? Seluruh Al-Quran adalah firman Allah. Kalau mula, ya siapa yang nulisnya? Itu pertanyaan saya kan. Maka dia mengatakan seluruh Al-Quran adalah firman Allah. Dia mau mengatakan apakah Allah yang menulis Al-Quran? Makanya saya bilang isi kepala kotoran begoder. Di dalam cerita sejarah umat manusia, sejarah pertuhanan, sejarah sesembahan, hanya satu yang ditulis oleh Tuhan itu langsung. Apa? Baik di Islam maupun Kristen. 2 buah loh batu. Itulah ditulis dengan tangan Tuhan itu sendiri. Apa 2 loh buah batu itu? Itulah 10 perintah Tuhan atau hukum Taurat. Mereka nggak tahu itu kawan. Ditanya siapa? Jawabnya seluruh itu adalah firman Tuhan. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya siapa? Apakah Tuhan yang menulis? Kan itu. Maka kalian lihat apa jawabnya berikut ini kawan. Memang gaya banyak lah. Namanya aja begoders. Aduh, sudahlah ya. Siap. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Nah. Tak ada jawabannya. Kosong. Kalau ucapan mereka ini, wah ini ditulis oleh dalam bimbingan Rasul. Ini ditulis ini. Tidak ada. Pembohong ini mereka-mereka ini kawan. Tidak ada itu. Tidak ada. Makanya ketika kalau memang itu betul-betul diawasi Rasul, mereka tahu dong siapa penulis itu. Coba tanya orang Kristen, siapa penulis Injil Matius? Mana lebih tua, Injil atau Al-Quran? Lebih tua Injil dong. Kenapa Injil orang bisa menyebutkan siapa penulisnya? Kenapa Al-Quran tidak bisa menyebutkan siapa penulisnya? Itu ada 114 surah. Siapa penulisnya? Surah 1 sampai surah 114. Tak ada yang bisa tahu. Kenapa mereka nggak tahu kawan? Padahal itu dituliskan bukan tahun 600, mungkin tahun 700-an. Artinya zaman sudah lebih maju daripada zamannya Nabi Isa.
Nabi Isa, Yesus Kristus, tahun 1. Atau zamannya Musa. Masa kalah zaman Musa? Aduh, siapa yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat? Musa. Siapa menuliskan kitab Yesaya? Yesaya. Kan selesai kawan. Sekarang tanya mereka, siapa yang menuliskan Al-Quran? Banyak surat yang mana katanya? Oke, surat 1 siapa yang menuliskan? Tidak tahu. Surat 2 nggak tahu. Surat 114 nggak tahu. Terus yang kau tahu apa? Tidak ada tahu mereka kawan. Tetapi gaya mereka begitu sombongnya kalau bicara tentang Bible. Bible sudah diubah-ubah, sudah pun diedit-edit, sudah pun tafsirnya begini begono, salah, terjadi yang namanya pertentangan. Pertentangan apa? Uniknya dia mengatakan terjemahan kawan. Tidak merujuk ke bahasa asli. Sementara kalau kita bicara Quran, kita harus merujuk ke bahasa asli. Karena bahasa asli tidak berubah. Sama dengan Bible, bahasa asli tidak berubah. Kenapa? Kenapa terjemahannya berubah? Ya namanya bangsa-bangsa. Kenapa bisa berubah? Indonesia saja berapa kali mengalami perubahan IED. Ya kan kawan-kawan? Itu terus diperbaharui. Ada tambahan kata. Kan ada unsur serapan, unsur ini segala macam. Dia nggak tahu kawan. Nah, yang teruknya kawan. Nah, saya bukakan lagi ya. Ini setelah saya itu. Kalau Pak Dokter nak cakap itu, wah inilah mujizat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran. Tetapi itu. Sebentar ya. Nah inilah kalau kita diskusi di room mereka kawan. Di Zoom mereka. Kalau mereka itu sudah mulai kepepet. Saya bertanya. Itu sengaja disetel dirusak-rusak itu. Entah sinyal, entah mic, entah apalah. Waktu itu pernah malah dimatikan dia kan. Waktu sampai kuliah untung teriak aku kan merelay dari mereka ya. Nah kawan-kawan. Inilah mereka itu selain licik, bukan cerdik tapi licik juga ya itulah. Bukan kebenaran yang mereka sampaikan tapi pembenaran. Mereka dia di awal mengatakan itu mukjizat Nabi Muhammad katanya Al-Quran itu. Kenapa mereka itu mengatakan itu mukjizat? Karena Nabi Muhammad mereka akui tidak bisa baca tulis, buta huruf. Jadi kalau orang buta huruf tidak mungkin menghasilkan sebuah kitab. Ternyata ada kitab namanya Al-Quran. Jadi itu mujizat katanya. Dia nggak ngerti definisi mujizat kawan. Mujizat itu. Contoh nih. Saya lah. Bisa nggak saya bilang, saya punya mujizat. Tapi yang melaksanakan adalah misalnya si Luga Tambunan. Kalau si Luga yang melaksanakan, ya itu mujizat si Luga, bukan mujizat saya kawan. Ya saya bisa menghidupkan orang mati. Lewat si Luga Tambunan. Ya sama dengan Tuhan lah saya. Bisa saya transfer mujizat saya ke si Luga menghidupkan orang mati. Artinya si Luga menghidupkan orang mati atas seizin Rudi Yohanes. Kan goblok. Goblok kalau nggak ngerti mereka mujizat. Paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi kawan. Ini ngomongnya asal sembarangan. Quran tanya tidak seperti urutan turunnya. Jadi itu sudah diubah-ubah urutannya turunnya. Yang ketiga, tidak ada perintah untuk menuliskan Al-Quran di dalam penulisan Al-Quran. Bahkan surah 2 ayat 79 mengatakan barang yang siapa ketiga tadi apa? Sorry, minta maaf Pak Rudi. Pak Rudi, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi apa? Oh, ini kesimpulan dari ucapan Pak Dokter loh, belum saya bertanya. Yang pertama, Al-Quran bukan mujizat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran, tapi yang menulis adalah orang lain. Nabi Muhammad yang melakukan, sebab para nabi melakukan mujizat adalah dia yang melakukan sendiri. Yang kedua, Al-Quran tidak terjaga keasliannya, sebab urutannya tidak seperti urutan turun. Pak Dokter juga sudah mengakui tadi. Artinya kalau sudah diubah-ubah, Al-Quran itu sudah diubah-ubah, karena turunnya tidak sesuai dengan urutan turunnya. Yang ketiga, kesimpulan dari ucapan sebentar Bang Rudi, sebentar. Nah, ya pokoknya saya langsung dihentikan oleh moderatornya itu. Nah, kawan-kawan, tahu nggak kalian yang lebih teruk daripada itu semua? Dia pasti tidak akan sanggup mengatakan siapa yang memberi nama surah-surah itu. Nggak akan sanggup dia kan. Kalau dia bilang nabi, artinya nabi yang memberi nama surah. Kalau dia bilang dari Allah SWT, artinya nabi ketika menyampaikan sudah berkata Al-Ma'idah 1 misalnya, atau surah Al-Baqarah 1 ayat 1, surah An-Nisa ayat 4. Artinya itu betul sudah berupa buku. Berarti Allah SWT menurunkan buku ke dalam hati Nabi Muhammad.
Bukan lagi ucapan. Oke, ucapan. Apakah Jibril menuntaskan satu ayat, satu kitab, satu surah, baru pindah ke surah lain? Hadis menjelaskan, tidak kawan. Bahkan dalam satu peristiwa bisa 2 surat turun. Dan surahnya berbeda kawan. Sudah pernah saya buka kepada kalian kan? Mereka nggak tahu itu kawan. Lantas siapa yang menulis nama surah yang 114 itu? Tanya kalau dia tahu. Tidak akan tahu. Ya kami kan sudah mendapatnya begini. Oh itu Zaid. Zaid pun tidak akan tahu. Oh itu Nabi. Oke. Apakah Nabi menyampaikan itu? Surah Al-Baqarah 1. Surah Al-Baqarah 2. Apakah begitu? Kan tidak. Ucapan Nabi itu. Ini yang sangat-sangat apa kawannya? Sangat penting. Jangan-jangan menurut saya curiga orang-orang ini tidak tahu sumbernya, maka mereka itu tidak tahu bahwa ucapan Nabi itu dikelompok-kelompokkan. Ini untuk hadis, ini untuk Al-Quran, ini untuk hadis, ini untuk Al-Quran. Apa begitu? Karena ucapan Nabi tidak seluruhnya firman Tuhan. Ada ucapan Nabi itu yang adalah hadis itu, sabda. Ada juga ucapan Nabi misalnya yang nggak masuk dalam ini bercanda-canda. Misalnya, kemari, nah ayo main-main. Misalnya mengajak anak-anaknya. Apakah itu juga ditulis semua? Kan tidak. Satu yang mau kubuka rongga otak kalian yang kosong itu kawan. Apa itu? Coba kau ambil hadis satu. Bawa ke sini. Tahu apa yang terjadi? Telah menceritakan kepada kami. Jadi hadis itu adalah cerita turun-temurun mengenai cerita Nabi. Kan begitu kawan. Nabi kan berbicara kepada mereka. Diceritakanlah turun-temurun. Artinya hadis itu berisi apa? Bukan sabda Nabi saja. Tetapi hadis itu jelas diceritakan orang turun-temurun. Jadi hadis itu berisi cerita turun-temurun tentang sabda Nabi atau ucapan Nabi. Kan cerita. Telah menceritakan kabar kami. Telah menceritakan kabar kami. Tidak satu pun di dalam hadis itu mengatakan kami menyaksikan Nabi bertemu sama Jibril. Dan ada itu. Tapi Nabi bercerita kepada mereka. Maka mereka menyampaikan kepada orang lain. Telah menceritakan kabar kami. Telah menceritakan kabar kami. Telah menceritakan kabar kami. Pas terakhir. Telah menceritakan kabar kami. Aisyah. Di mana Nabi berkata. Kan begitu kawan. Aduh. Bukan dikatakan Aisyah menyaksikan. Atau Khadijah menyaksikan Nabi bertemu malaikat Jibril di dalam Gua Hiro. Dan dicekek. Gak ada itu. Gak ada cerita gitu kawan. Gak ada. Tapi semuanya telah menceritakan kepada kami. Telah bercerita kepada kami. Jadi itu cerita turun-temurun mengenai sabda Nabi. Jadi jangan mereka mengatakan hadis itu 100 sabda Nabi langsung begitu aja. Enggak, ada lagi sambungannya. Bahwa itu diucapkan, diceritakan turun-temurun. Karena ada perawinya, sanad, apa segala macam. Karena ada. Tanya aja mereka ya. Ini sangat-sangat truk kawan. Dan jawaban dia lagi apa ya? Kita lihat nanti ya. Ini. Sebentar. Bentar, mohon maaf. Begini Bang Rudi ya. Ini kan ada ya. Terima kasih Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Kalau bertanya saja mah nggak seru. Ya, saya pikir memang itu ya, acara ini makanya kan saya gitu. minta Ya, sama Pak Ustadz. Tanya aja ya. Ya, Pak Ustadz kapan waktu kasih waktu kita berdiskusi berdua ya biar nanti akan kami ini kan ya. Silakan Bang Rudi. Ya. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa sekarang aku tantang kalian semua yang ada di sini. Percaya nggak kalian orang ini akan bersedia mempertemukan saya dalam ruang debat sama Pak Prof. Doktor ini? Ya. Kalau kalian tanya, saya katakan ragu saya 60-40. Kalau dia berani, ayo ajukan. Percayalah dokter ini sudah berat berpikir tidurnya tak nyenyak. Saya tahu tidak nyenyak. Tipe-tipe mereka ini tidurnya tidak nyenyak. Bila perlu kalau bisa saya dekat mereka, saya harus dihilangkan. Berjangan ribut. Kan mereka hilangkan akhirnya. Saya mundur. Permainan apa macam itu? Disuruh bertanya. Padahal diundang. Ini kan ada 2 Kristen. Biar mereka kita kasih waktu 30 menit bagi mereka berdua kan ya. Saya minta 15 menit kami berdua dengan si Yusuf. Kan begitu kawan. Lanjut lagi ya. Ini kawan. Bahwa
Al-Quran adalah mujizat Nabi Muhammad. Saya nak tanya, kenapa justru di hadis itu, Pak Ustadz? Menurut saya hadis itulah mujizat Nabi Muhammad. Mengapa saya nak cakap macam tu? Di dalam Al-Quran tidak ada tertulis bahwa Ibrahim disunat dengan kapak, tetapi di hadis ada. Nah, inilah kawan. Saya terpaksa mengambil cara lain. Saya katakan, Al-Quran bukanlah mujizat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan tidak nulis Al-Quran. Siapa yang melakukannya, itulah mujizat dia. Mungkin mujizat Zaid itu, Zaid bin Sabit. Nabi Muhammad tidak pernah menulis itu. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, maaf ya kawan-kawannya, saya suka gitu kerongkongannya. Yang kedua, jelas saya katakan tadi apa? Hadis itulah mujizat Nabi Muhammad. Karena ada yang tidak terdapat di Al-Quran, Nabi Muhammad bisa tahu, kawan. Luar biasa. Di dalam Al-Quran ada dikatakan bahwa Ibrahim disunat umur 80 tahun dengan menggunakan sebuah benda yang menyerupai kapak. Kenapa tidak ada itu di dalam Al-Quran? Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Ada nggak di dalam kitab Taurat? Carikan kalian kitab Taurat Yahudi yang mengatakan Abraham, mereka kan katakan Abraham. Disunat umur 80 tahun pakai sebuah kapak. Juga tidak akan pernah kalian temukan. Artinya itulah mujizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa melampaui 2 Tuhan, bahkan 3 Tuhan. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, dan Tuhannya Islam itu sendiri. Melampaui. Oh, itu dari Tuhan itu. Mana ayatnya? Bahwa Allah memerintahkan atau berfirman kepada Nabi Muhammad tentang Ibrahim yang disunat. Carikan kalian, gak ada ayatnya. Loh, kita jangan bicara asumsi, kita bicara ayat. Di dalam Bible dijelaskan, umur 90 tahunan Abraham disunat. Ada. Tidak dijelaskan dengan alatnya apa, tetapi luar biasa. Hadis bisa menyebutkan alatnya, sejenis kapak. Itu apakah itu asumsi? Tidak. Artinya Nabi Muhammad hadir ketika Ibrahim disunat. Allah SWT tidak ada berfirman tentang itu. Nabi Muhammad luar biasa, hadir ketika Ibrahim disunat. Sehingga alatnya pun tahu, yakni berupa sebuah kapak. Bible hanya bilang umur 90 tahun, titik, selesai. Kalah Bible, kawan. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, Tuhannya Islam dilampaui oleh Nabi Muhammad. Luar biasa, kawan, luar biasa. Oh, kalau nggak percaya, buka. Mana di Bible ada dikatakan dengan kapak? Nggak ada. Umurnya ada 80 tahun, enggak 90 tahun. Paham ya kawan-kawan? Luar biasa, kawan. Hebat. Kita lanjutkan kawan-kawan. Sekarang saya mau tanya, mana lebih menurut Pak Ustadz lebih unggul, hadis atau Al-Quran? Di Al-Quran tidak ada tercatat mengenai Nabi Muhammad berdiskusi tentang 5 sholat itu. Ternyata di hadis ada. Di Al-Quran tidak ada dituliskan Nabi Muhammad naik burak. Di hadis Ya, ada. langsung aja ke pertanyaannya Bang Rudi. Ya itu. Langsung saja ke pertanyaannya. Itu pertanyaan saya. Nah, si admin tetap ngotot. Dia ingin udah tahu Bapak ini sudah mulai bingung. Kelihatan dari mukanya, kawan. Ya, maka admin ingin membuyarkan suasana itu. Ya, biasa menyelamatkan rekan sekerja. Rekan sekerja. Ya, para begoders. Lanjut. Mengapa di hadis itu ada yang tidak di Al-Quran? Apakah Allah SWT lupa? Ya, pertanyaannya itu, mengapa di hadis itu ada yang tidak ada di Al-Quran? Apakah Allah SWT lupa berfirman? Itu yang pertama, kan 3 pertanyaan. Baik. Oke, cukup ya Bang Rudi ya. 3, masih 1 loh. Ya, 2 sebentar, lagi. satu-satu dulu ya Bang Rudi ya. Silakan. Oke ya, sebentar ya. Baik, Oke. Alafu Pak Ustadz, mungkin sudah dipahami pertanyaan dari Bang Rudi tersebut. Bagaimana kedudukan Al-Quran dan hadis di dalam literasi Islam? Mungkin begitu ya Pak Ustadz ya? Pertanyaannya ya. Paham. Oke, tafadhol Ustadz. Ya, Ustaz. Okey, terima kasih pada Pak Rudi. InsyaAllah saya harap kita boleh bertemu di waktu yang lain untuk kita bincang lebih detail. Cumanya apa yang kesimpulan yang dibuat nyatakan bahawa Al-Quran tidak mukjizat kerana dia tidak ditulis ikut urutan. Saya dah jelaskan tadi. Penurunan Al-Quran berbeza, kemudian... Nah, dia ini kawan tidak menyimak apa yang kukatakan. Dia bilang Al-Quran bukan mukjizat karena penulisan tidak sesuai urutan. Bukan itu.
bukan Nabi Muhammad yang menulis, saya bilang. Ya kan? Kalau urutan itu saya katakan bahwa Al-Quran sudah diubah-ubah. Dia nggak paham kawan. Makanya gue bilang dokter apa lah orang seperti ini. Lanjut ya. 2 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad, Jibril membacakan Quran mengikut turutan yang ditulis sekarang. Nah, dia mulai menggiring sebuah opini kawan. Opini aja nih, asumsi. 2 tahun sebelum Nabi Muhammad berpulang, Jibril mengucapkan urutan Quran seperti yang ditulis sekarang. Luar biasa kawan. Jadi Jibril lah yang menyusun Al-Quran. Ini gue bilang, orang ini banyak bohongnya kawan. Asumsi, karangan bebas. Jibril lah ternyata yang mengurutkan Al-Quran. Jibril. Kalau memang Jibril yang mengurutkan Al-Quran, kenapa turunnya tidak terurut juga kan Jibril yang membawa? Kenapa surat 96 pertama kali diturunkan? Kan unik Jibril ini. Allah SWT kan berfirman bahwa ini kepada Nabi Muhammad. Dibawa. Bisa-bisanya Jibril mengurutkan itu ke 96. Apa hak Jibril? Apakah Jibril lebih tinggi dari Allah SWT? Sehingga bisa Jibril menempatkan itu di urutan 96. Jadi saya tidak percaya dengan doktor ini. Dia karangan bebas. Tidak bisa bicara secara ilmiah. Seluruh ucapannya adalah kebohongan. Pembenaran bukan kebenaran. Apa buktinya? Lihat setelah ini. Kira-kira Ustaz, sudah jelaskan tadi. Izin, Penulisan bisa dikasih Al-Quran, ayatnya dari Al-Quran bahwa 2 tahun sebelum Nabi wafat, Jibril membacakan Sebentar apa Bang itu? Rudi, Pakai ayat ya, saya ingin tahu. biarkan dulu Silakan. beliau menjawab ya, Ya, Bang Rudi, maksudnya jangan mengingatkan dipotong saja. ya, jangan Ya. potong dulu ya Bang Rudi ya. Oke, Ya. Anda menyimak aja dulu. Silakan Tafadhol Ustaz, dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Kita kena fahami perbezaan di antara Al-Quran dan hadis tak sama. Nah, saya minta ayat kawan. Tak bisa dia jawab. Kita harus memahami perbedaan Al-Quran dan hadis katanya. Lucu kawan. Dia berucap tapi dasarnya nggak ada. Inilah mereka kawan. Di dalam setiap ceramah mereka selalu begitu, begitu, dan begitu. Ucapan mereka tidak pernah berdasar. Tetapi karena kita nggak tahu, karena jamaah nggak tahu, dia berada di antara begoders, jamaah nggak tahu kawan. Jadi suka-suka dia ngomong, jamaah oh ya memanut-manut aja. Oh hebat ya, hebat, luar biasa, luar biasa. Kita tanya mana ayatnya? Nggak bisa dia tunjukkan, nggak ada itu kawan. Loh, kenapa? Memang itu penting. Penting. Karena manusia tidak bisa menulis dengan tangannya Al-Quran. Tidak bisa. Tetapi faktanya, tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwa surah yang sekarang ini ditulis atau dibacakan Jibril sekali lagi dan ditulis oleh siapa kita nggak tahu. Nggak ada kawan. Seperti yang sekarang katakan 2 tahun sebelum Nabi wafat. Nah ini kita lanjutkan lagi kawan. Luar biasa kawan. Walah. Sama dengan Bible. Okay. Asasnya di sini kita lihat ya, penulisan Al-Quran tidak mengikut waktu diturunkan. Penulisan Al-Quran adalah mengikut tadarus Nabi 2 tahun terakhir bersama dengan Jibril. Nah, pengikut Al-Quran itu tidak ditulis berdasarkan turunnya kan, tetapi berdasarkan tadarus. Jadi yang menyusun Al-Quran itu bukan Allah SWT, tetapi Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril. Itu menurut Bapak itu. Kafir Bapak itu kan. Sudah jelas Hud mengatakan Allah yang teliti yang menuliskan itu kan, menurunkan itu. Kenapa dia tidak mengakui, malah mengatakan yang menyusun itu semua adalah Nabi Muhammad dan Jibril? Tadarus 2 tahun sebelum Nabi wafat. Itulah yang dituliskan sekarang katanya. Sementara Allah SWT tidak ada menurunkan seperti itu, seperti tadarus, enggak ada. Dimulai dengan surah 96 itu pertama kali turun. Lantas kenapa di dalam Quran justru itu ditaruh di surah 96? Kenapa kawan? Coba lah jawab kalian. Allah sudah menurunkan itu surah pertama. Kenapa dia jadi surah ke-96? Siapa yang menentukan itu? Bisa-bisanya membantah Allah. Bisa-bisanya melawan Allah. Jibril disuruh membawa surah itu. Pastilah Jibril sudah mengatakan surah 96. 1 berbunyi, 2 berbunyi, 3 berbunyi, 4 berbunyi, 5 berbunyi. Kan 5 surah.
5 ayat. Kalau itu benar-benar dari Allah. Tapi karena tidak benar-benar dari Allah, penamaan surat itu adalah manusia yang membuat. Begitu. Kalau menurut si bapak ini kita bisa kaji-kaji. Loh, gimana sih kalian? Baca hadis Sahih Bukhari 3. Tidak ada di situ Jibril bergelut dengan Nabi uji cekek. Terus dibilang, bacalah. Surah 96. Coba aku lihat surah 96 itu apa. Maka betul kata Al-Quran, celakalah orang yang menuliskan Quran dengan tangannya sendiri. Mereka tidak tahu kawan. Kenapa mereka tidak tahu? Karena memang isi kepala itu kotoran. Mereka merasa hebat, tapi sebenarnya goblok. Gak tahu mereka ya. Al-Alaq ini ya. Nah ini. Sebentar. Ayat mulai dari ayat 1. Nah ini. Di sini dikatakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang mencipta. Surah Al-Alaq 1. Apakah Jibril ketika datang? Baca hadis itu. Kalau tidak ada Jibril mengatakan, Al-Alaq 1. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang... coba kita buka ya biar jangan salah. Nah ini. Ini Al-Alaq 1 nih. Al-Alaq 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada nggak Jibril berkata gitu? Al-Alaq 1. Nggak ada kawan. Baca hadis. Jibril hanya mengatakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa di situ dikatakan Tuhanmu yang enggak Allahmu yang menciptakan? Memang betul kata mereka itu Depak ini penyesat. Tiada Tuhan selain Allah katanya. Malah ditulis itu Tuhan terjemahannya. Ini goblok kali. Orang itu yang bilang Depak penyesat. Sembarangan ditafsir bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Kalau Depak keberatan ya panggil mereka uji. Tiada Tuhan selain Allah. Kenapa di situ dikatakan Tuhan? Jibril datang yang sudah bilang Al-Alaq 1. Kan bertemu dengan Nabi Muhammad. Al-Alaq 1 katanya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan nama Allahmu yang menciptakan. Baru masuk lagi. Jibril berkata lagi. Al-Alaq 2 katanya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Masuk lagi. Al-Alaq 3, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Apa gitu Jibril berbicara? Tidak kawan. Si bapak itu hanya mengatakan yang namanya pembenaran. Bukan kebenaran. Hadis itu, makanya aku bilang, hadis lama-lama menjadi antitesis daripada isi Al-Quran itu. Nah itu. Gara-gara si bapak ini. Kan sudah saya bilang ada itu waktu itu. Dia jawab apa? Ini kita lihat. Jawabannya apa? Saya itu kan dulu. Tadi belum diinikan share. Nah ini. Lanjut. Yang dibaca daripada awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Cumanya soalan yang ditanya, apakah Allah lupa beberapa ayat? Kenapa tidak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi? Al-Quran tidak seperti Bible. Nah, saya bertanya kepada dia, mengapa tidak ada di Al-Quran, ada di hadis Nabi? Al-Quran tidak seperti Bible. Ya jelaslah tidak. Bible itu kitab suci yang betul-betul sempurna. Di dalamnya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada kitab-kitab Nabi yang sudah lama-lama itu. Tidak hanya kalimat Taurat di dalam Injil, dalam Bible. Tidak hanya kata Taurat di dalam Bible, tidak hanya kata Zabur di dalam Bible, tidak hanya kata Injil di dalam Bible, tapi isinya itu ada. Ya benar, nggak sama. Saya setuju. Makanya jangan terlalu kepedean. Bible banyak dalam menceritakan cerita-cerita yang detail. Nah, dia ngakui Bible banyak menceritakan cerita-cerita yang detail. Makanya aku bilang orang ini sudah menghina Hud 1. Oh kawan, kita lihat Hud 1 itu bilangnya apa. Nanti hanya saya lagi yang percaya Hud 1 ini kawan. Tinggal ladaku sendiri, semua orang meninggalkan aku kawan. Ini doktor, gak tanggung. Hud 1, lihat baca apa dia. Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Kenapa dia mengagung-agungkan Bible? Kitab yang paling terurut, terteliti katanya. Sama dia dengan menghina bahwa Quran tidak terurut dan tidak teliti. Kan unik kawan. Aduh, sudahlah.
Kalau saya dibilang, nanti lama-lama saya lah tinggal pembela Al-Quran. Dan saya berkeyakinan bahwa Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad tersusun mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu sendiri. Tetapi karena banyak hafiz yang mati, maka Tauratnya tidak sempat ditulis, Injilnya tidak sempat ditulis, Zaburnya tidak sempat mereka tuliskan. Karena banyak yang mati. Yang tertulis hanya Al-Quran itu saja, itu pun tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Saya katakan demikian kawan, mereka menuliskan. Karena masih ada firman Allah yang lepas dari Al-Quran, masuk ke hadis. Mereka sendiri yang bilang seolah-olah tidak lengkap, bukan saya kawan. Mereka, saya percaya Hud 1 saya bilang. Mereka bilang, oh tidak terurut itu. Dan tidak teliti, kan itu. Artinya apa? Kan tidak lengkap mereka mau mengatakan demikian. Karena ada firman Allah itu yang di dalam hadis. Harusnya yang di dalam hadis itu diambil, dimasukkanlah itu ke dalam Al-Quran, barulah lengkap semuanya. Seluruh Al-Quran itu berisi firman Allah yang tidak terdapat di luar kitab itu sendiri. Nah itu kawan. Definisi ya, menurut mereka ini kan. Lihatlah dia mengakui Bible itu yang paling lengkap kan, terperinci mengenai cerita itu. Sebab tu contohnya silsilah Jesus, Bible ceritakan detail walaupun ada perbezaan di antara. Nah, dia mengatakan kan, mengakui kan, Bible itu ceritakan detail walaupun ada perbezaan kan. Berarti dia mengakui Al-Quran tidak detail. Artinya kan kalau nggak detail kan kurang lengkap kawan. Ada yang hilang, nggak detail. Memang betul. Mana ada silsilah Nabi Muhammad di Al-Quran? Kenapa? Allah SWT, mereka kan mengakui Taurat itu kitab suci dari Allah SWT. Di dalam Tauratnya Yahudi, Allah SWT bisa bercerita tentang silsilah. Kalian bacalah Tauratnya Yahudi. Silsilah, mulai dari kejadian. Kalau kita kan di Kristen, kejadian 4, kejadian 5, ada itu silsilah. Mengapa ketika di Al-Quran tidak disebutkan silsilah Nabi Muhammad? Apakah Allah tidak maha tahu? Maha tahu. Apakah Allah tidak maha teliti? Maha teliti, Hud 1. Saya percaya di dalam Al-Quran ada itu. Cuman, kan jadi bilang banyak yang mati. Pak Hafiz ini mungkin tidak tertulis atau gimana. Banyak yang terlewatkan mereka. Buktinya banyak di dalam hadis itu firman Allah. Unik kawan. Apakah yang di hadis itu nggak diseleksi? Saya nggak tahu. Karena fakta sejarah mencatatkan hadis ditulis lebih belakangan dari Al-Quran. Atau hadis lebih dahulu. Baru Al-Quran ada. Siapa yang berani menjawab? Nah ini kawan. Kita lanjut. Satu ayat dengan ayat yang lain. Jumlah silsilah Jesus 57 ke 40 lebih. Ya. Al-Quran tidak begitu. Al-Quran adalah kalamullah dan kemudian yang mendetailkan adalah hadis Nabi. Nah, bukan saya yang bilang kawan, dia. Al-Quran adalah kalamullah dan yang mendetailkan adalah hadis Nabi. Jadi Nabilah penyempurna kalam Allah. Kafir kau, kafir. Ngeri kawan. Bukan saya. Saya ulang-ulang video ini tadi pagi kawan. Kenapa seorang dokter bicaranya setolol ini saya bilang. Isi kepala saya berpikir kawan. Oh kita ulang sekali lagi. Bukan saya yang bilang, dia. Jelas lafalnya, ucapannya. Ini. Ntar ya. Lewat 7. Nah ini. Ntar. Banyak dalam menceritakan cerita-cerita yang detail. Sebab tu contohnya silsilah Jesus, Bible ceritakan detail walaupun ada perbezaan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jumlah silsilah Jesus 57 ke 40 lebih. Ya. Al-Quran tidak begitu. Al-Quran adalah kalamullah dan kemudian yang mendetailkan adalah hadis Nabi. Nah, Al-Quran adalah kalamullah dan yang mendetailkan adalah hadis Nabi. Artinya, Nabi Muhammadlah menyempurnakan kalamullah. Selesai. Itu orang waras berpikir. Tetapi kalau orang bersinting berpikir, tidak sampai pikirannya ke sana. Mereka bangga dengan ucapan doktor ini. Makanya saya bilang lama-lama saya nanti membela Islam. Saya membela Quran. Si Zuma, otak kepalanya itu mana ada isi kepalanya kotoran. Sama nyodai dengan bapak ini. Ulasan-ulasan si Zuma kan sama. Wah itu 100 istri, 100 bidadari. Sama. Coba si Zuma nonton video ini.
Kemarin si Zuma buat acara lagi, kristologi kata si Strun Slayer. Sang debaters menggelari kristologi katanya. Dia orang coba, memang kristologi orang itu. Bahaslah seperti ini. Pernyataan Bapak ini, coba siapa yang berani membahas? Al-Quran adalah kalamullah yang disempurnakan oleh hadis. Nah, kita ulang. Bukan saya kawan, aduh, potong kalian ini kawan, ucapan beliau ini buat kalian jadi TikTok. Aku gak pandai motongnya untuk jadi TikTok kawan. Karena aku gak TikToker, anakku pandai tapi dia gak mau kalau aku suruh. Surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Cumanya soalan yang ditanya, apakah Allah lupa beberapa ayat? Kenapa tidak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi? Al-Quran tidak seperti Bible. Bible banyak dalam menceritakan cerita-cerita yang detail. Sebab tu contohnya silsilah Jesus, Bible ceritakan detail walaupun ada perbezaan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jumlah silsilah Jesus 57 ke 40 lebih ya. Al-Quran tidak begitu. Al-Quran adalah kalamullah dan kemudian yang mendetailkan adalah hadis Nabi. Nah, Al-Quran adalah kalamullah, yang mendetailkan adalah sabda Nabi. Kawan, Allah saja mereka tuduh tidak detail, tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah perpaduan antara Al-Quran dan sabda Rasul. Luar biasa hinaan mereka ini kawan. Luar biasa. Luar biasa. Ingat ya, saya nanti yang pembela Al-Quran. Saya tertariknya pada kitab suci saja. Saya enggak mau urus yang lain. Bukan si Zuma. Si Zuma justru menghancurkan agama Islam itu. Si HMC juga menghancurkan. Apalagi si Nandar. Apalagi doktor ini. Bukan hanya satu doktor ini kawan. Dokter-dokter lain juga akan menjawab hal yang sama. Kenapa bisa mereka menjawab hal yang sama? Karena memang isi kepala mereka hanyalah kotoran. Lebih gak kurang. Tak ada yang lain kawan. Itu aja. Halo, sudahlah. Bisa kalian uji dan buktikan. Saya nggak ngomong, kan sudah saya bilang. Sekalipun mereka bergelar profesor, tapi DNA begoders ada di dalam diri mereka. Mereka tidak percaya Hud satu. Sadis kawan. Bukan kita orang Kristen yang mengatakan mereka. Al-Quran itu hanya detail kalau ada hadis. Artinya betullah mereka selalu mengatakan Nabi Muhammad penyempurna. Bukan hanya penyempurna apa? Agama Allah. Penyempurna firman Allah. Taurat, Zabur, Injil kan tidak sempurna kan ya? Bahkan Al-Quran disempurnakan oleh hadis kata beliau itu. Kurang ajar beliau itu. Makanya jangan sok-sok membahas Bible. Kalau Bible itu kami tak perlu buku-buku di luar Bible. Cukup Bible itu menjawab. Selesai. Sampaikan ini kepada Zulkifli dan kawan-kawan. Hei, sudah ada itu profesor doktor dari Malaysia mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah yang dia apa namanya tadi ya? Detailkan oleh hadis. Itulah definisi Al-Quran. Ayat-ayat wahai. Lanjut. Sakit jiwa orang semua. Contohnya Al-Quran memerintahkan sembahyang. Tetapi Al-Quran tidak mendetailkan bagaimana cara sembahyang. Diberinya contoh. Al-Quran membicarakan sembahyang. Tetapi Al-Quran tidak ada mendetailkan sembahyang. Berarti betul. Nabi Muhammadlah penyempurna sabda kalamullah. Selesai, titik. Bukan saya yang bilang. Dia. Al-Quran buktinya tidak ada bicara tentang sholat, iya. Tetapi Al-Quran tidak ada menjelaskan sholat itu bagaimana. Artinya Nabi Muhammad yang menyempurnakan firman Allah itu kalamullah. Benar dia. Mendetailkan. Maka sholat itu begini, begono. Tanpa kalamullah, tanpa hadis, tanpa Nabi Muhammad, Al-Quran tidaklah detail katanya, tidak sempurna. Tidak. Padahal Hud 1 mengatakan diturunkan oleh Allah yang maha teliti. Kalau teliti kawan itu detail. Luar biasa, fakta. Bukan saya yang bilang, mereka kok.
Kasihan sekali. Ya, lanjut. Lalu datanglah Nabi Muhammad. Inilah peranan bukan hanya Nabi Muhammad, peranan para rasul menjelaskan liyubayyina ayatullah, untuk menjelaskan ayat-ayat Tuhan. Peranan para rasul di samping mengajak orang ramai kepada Tuhan, dia menjelaskan ayat-ayat kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi Allah perintahkan untuk sembahyang. Bagaimana cara sembahyang secara terperinci tidak ditunjukkan dalam Al-Quran, tetapi Rasulullah ajar, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Nah, ya kan? Sembayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembayang. Itu bukan firman Allah itu, kawan. Tidak ada. Nggak ada itu firman Allah. Diakui dia. Itu kan ucapan Nabi. Itulah yang menyempurnakan Al-Quran. Ngeri, kawan. Ngeri. Tapi mereka nggak tahu ini, kawan. Mereka menghina. Tapi bagi mereka itu bukan satu hinaan. Kecuali yang bicara itu orang Kristen, itu jadi hinaan. Namanya saja begoders. Ya kan? Dikit-dikit kopar kafir, kopar dan kafir. Dikit-dikit gitu kan. Tapi begitu bicara kitabnya sendiri dan disaksikan orang banyak, gak ngerti dia, kawan. Nah, sekarang saya lompat saja ya, kawan-kawannya. Ini sudah, waktu itu sudah selesai. Saya lompat, si Al-Hidayah bertanya. Nah, biar kalian saksi hidup, kawan, dari semua perjalanan kerohanian ini. Biarlah ini menjadi saksi bagi anak cucu kita ya. Harapan saya kalian ambil video saya ini, kalian simpan. Sebab kita tidak tahu ke depan bagaimana, apakah diblokir YouTube semua channel, saya nggak tahu ya. Ataukah bagaimana. Kita lihat ini Al-Hidayah. Boleh menyelak pertanyaan dari Elsie? Silakan. Oke. Ini ada ID-nya, namanya Perisai Iman. Nah, tunggu ya. Saya mundurkan dulu. Si Al-Hidayah ini bertanya, dia mana dia? Al-Hidayah bertanya. Tar. Oh, masih saya lagi nih. Mana Al-Hidayah? Sabar, kawan-kawan. Biar kalian tahu, kawan. Sekalipun mereka bergelar doktor, tetapi isi kepala tetap kotoran. Nah, ini mana Al-Hidayah? Kok nggak ada jadinya? Siap ya, udah Al-Hidayah udah hilang. Ini mungkin ini. Sabar, dia pasti ini kawan ya. Saya kemarin tertonton juga terakhirnya itu. Nah, sabar. Ini Yusuf, masih Yusuf bertanya. Sabar ya, bisa nggak dicepatkan? Anda bertanya dan Anda buat kesimpulan. Baik, Al-Quran dihafal generasi ke generasi. Pada masa yang sama, ada juga ayat yang menyebutkan wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Ayat ini menceritakan wattur wa kitabim mastur, dan kitab Al-Quran yang ditulis berbaris-baris fi raqqim mansyur, dalam kitab yang diterbitkan. So how could you claim that there is no order from Allah SWT? Tidak ada perintah untuk menulis Al-Quran. Ada dalam surah At-Tur yang menyatakan Quran yang tertulis. Nah, siap ya. Kita buka ini adalah surah At-Tur. At-Tur berapa dibilangnya? Ada yang tahu nggak? Nanti saya cari ya. Saya sudah cari tertulis itu di perintah tertulis tidak ada. Al-Quran kitab yang tertulis, artinya saat itu di At-Tur itu diturunkan. Gini aja cara melihatnya, kawan. Ngeceknya begini, kawan. Ya, kita gunakan logika urutan turunnya surah. Mereka nggak bisa lagi, kawan. Kalau orang-orang seperti ini, dokter ini, dia nggak bisa lagi menyesatkan orang. Ya, At-Tur. Nah, ini kita lihat. Apakah At-Tur itu surat terakhir? Nah, orang tuh nggak ngerti cara-cara begini, kawan, melihatnya. At-Tur. Nah, ini turunnya suratnya. Takwil, Fadluha. Nah, ini ntar. Falak, Nas, Ikhlas, Najam, Qasam. Ini. Mana At-Tur ini? Tarik. Ini. Tar. Taha, Syur, Yunus, Hud, Yusuf, Hijir.
Anam, Syafat, Lukman. Mana dia atur? Atfak. Ada pula yang Noah. Ada pula Noah. Ibrahim, An-Anbiya. Tur ada tur. Apa ini atur ya? Tur. Ke 76. Surah 52 ke 76 ya. Tar. Tak ada ya kawan-kawan ya. Enggak nampak aku. Ada itu tapi enggak nampak. Tapi langsung aja kita ayat terakhir. Surah terakhir yang turun adalah surah 110. Surah 113 sebelumnya, Taubah, Maidah, Fat, Jumah, Sa'af, Takhubun. Ingat ya. Kita ambil sampai 10 lah. Tahrim, Hujurat, Mujadilah, sampai ini Munafikun, Hajj, Nur, Harsh. Ini surah Bayyinah. Ini. Kalian lihat ya, dari 100 sampai 114. Itu yang terakhir. Maka, kalau dia mengatakan surah At-Tur itu kan sudah dikatakan ditulis berbaris-baris. Artinya Al-Quran sudah jadi buku dong. Sudah buku. Kan itu lagi katanya. Si bapak ini, aduh sudahlah dia nggak ngerti kawan. Urutan kenapa kalau di Bible memang dikatakan tuliskanlah kitab ini katanya. Maka Musa menuliskan. Itu nggak ada. Al-Quran akan ditulis begitu pun nggak ada. Berbaris-baris katanya. Aduh, nanti kita cari tahu lagi kawan-kawan ya. Ada perintah dituliskan. Siapa yang diperintahkan? Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan hanya membacakan. Bacalah. Tidak ada tulislah. Kalau dikatakan satu hari nanti Al-Quran sudah ditulis, ya memang iya. Tetapi Allah mengatakan, celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangan mereka sendiri. Celaka kawan. Ya, kita lanjutkan dikit lagi nih kawan. Karena ada pertanyaan dari siapa ini yang unik kalau kalian lihat ya, lucu sekali. Cuma zaman Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi memerintahkan sahabat menulis Al-Quran. Ya? Nabi menulis sahabat menulis Al-Quran. Cumanya konsep agama Islam dan agama Kristian, mungkin kawan-kawan yang beragama Kristian agak keliru tentang hadis dan Al-Quran. Bagi umat Islam, pegangan pertama kita ialah mesti Al-Quran. Kemudian Al-Quran tidak boleh dipisahkan dengan hadis. Apabila tidak ada dalam Al-Quran, tidak semestinya tidak ada perintah dalam hadis Nabi Muhammad. Nah, di sini juga dia semakin mempertegas dui tunggal. Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari hadis, hadis tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Demikian juga Allah tidak bisa dipisahkan dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad juga tidak bisa dipisahkan dari Allah. Kenapa demikian? Karena kalau tanpa dua kalimat syahadat tidak satu manusia pun menjadi Islam atau menjadi Muslim atau menyembah Allah SWT. Tidak bisa kawan. Mereka nggak tahu apa yang mereka ucapkan, asal ucap nyap-nyap. Seolah-olah yang diucapkannya, oh itu kebenaran. Pembenaran. Dia membuat gitu. Al-Quran tidak bisa tanpa hadis. Ya. Masa bisa Allah tidak bisa hidup tanpa manusia? Hadis itu kan ucapan Rasul. Tidak bisa katanya. Aduh. Inilah aku bilang semakin, apa ya kawan? Gak ngerti orang ini apa yang dia ucapkan. Aduh ya Allah, maafkanlah orang ini sebab mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Mereka beriman kepadamu tapi tak mengerti. Ya kan? Ayo asal beriman. Nah, lanjut lagi kawan-kawannya biar mereka paham. Sedih juga aku melihat orang ini kawan. Menghina-hina Tuhan mereka tanpa sadar. Dia kira apa tuh? Apa namanya itu? Dia kira satu yang hebat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itulah dalam memahami Islam kita tidak boleh pisahkan di antara Al-Quran dan hadis. Seperti mana dalam agama Kristian anda hanya boleh tengok baca Bible. Ya, sebab hadis dalam konteks hadis. Nah, terima kasih dia menjelaskan kawan. Orang Kristen cukup tengok itu melihat ya membaca Bible. Hebat kawan. Dia mengakui kehebatan orang Kristen itu kawan ya. Cukup tengok hadis. Cukup tengok Bible selesai. Kalau orang Islam kan katanya Al-Quran tanpa hadis tidak bisa kata dia. Mengaku dia kawan. Kasihan. Itu sudah tingkat doktor. Apalagi si Zuma sok-sok berkuar-kuar. Aduh sudahlah Zuma. Gaya kau aja selangit. Konsep hadis tidak ada dalam
dalam agama Kristian. Tetapi dalam umat Islam, rujukan pertama kita ialah Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh pisahkan ni. Nah, kalau dia mau jujur kawan, tidak cukup hanya dua itu yang nggak bisa dipisahkan. Tidak cukup. Apalagi asbabun, ada kitabnya juga. Baru yang terakhir ada lagi tafsir. Ada lagi pendapat ulama, itu nggak bisa dipisahkan kawan. Kalau dipisahkan bagaimana? Ya jadi sesat orang membacanya, harus ada itu. Nah ini kawan. Aduh, sudahlah. Dia ngomong perasaan hebat tapi nggak ngerti. Coba tanya, apakah Al-Quran bisa dipisahkan dari asbabun? Saya lah kalau bisa. Siapa yang membuat asbabun? Siapa meneruskan asbabun? Bukan Allah, bukan Nabi. Tanya aja. Ya, nggak percaya kalian? Coba kalian pergi ke ruang-ruang debat. Coba tanya. Apakah Al-Quran bisa dipisahkan dari hadis? Jawabnya pasti tidak. Oke. Apakah Al-Quran bisa dipisahkan dari asbabun? Jawabnya juga tidak. Berapa banyak lagi kitab yang mau kau membuat ketergantungan itu? Aduh, kalian menghina sekali. Kasihan sekali orang ini. Jadi apabila tidak disebutkan dalam Al-Quran, it does not mean benda itu tidak ada dalam agama Islam. Nabi kalau ada dalam hadis, maka ia juga termasuk dalam syariat. Namun tentang penulisan Al-Quran, ya, ada dalam surah At-Tur. Demikian juga kalau kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Dalam ayat itu disebutkan penghujung ayatnya bil qalam. Qalam itu adalah pena yang menulis. Berarti dalam surah Al-Alaq juga menjelaskan tentang penulisan. Dan bila penurunan ayat yang pertama Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dan kemudian ayat berikutnya menceritakan tentang qalam. Nah, mereka tidak mengerti kawan arti penulisan. Jibril kan mengambil itu di lafzut itu ya, apa namanya? Ada satu tempat. Itu sudah ditulis katanya kan. Makanya itulah Tuhan pertama menciptakan pena. Bukan ayat itu merujuk kepada penulisan Al-Quran yang sekarang yang berupa kitab. Ini orang-orang penyesat ini kawan. Saya tidak Islam mengerti kok. Bukan itu. Dia apa namanya? Ada apa? Aduh, aku agak lupa, nanti ku cari ya. Enggak itu cerita ayat itu kawan. Lanjut ya. Berarti ada isyarat Allah menjelaskan tentang penulisan Al-Quran. Itu saya jawaban saya. Terima kasih Ustaz. Soalan berikutnya. Itu jawaban Ustaz untuk tadi saudara perisai iman di live chat YouTube. Selanjutnya silakan Aki Ali Hasan. Ini Aki Al Hidayah udah resen ya. Nah, kita lihat ya Al Hidayah bilang apa. Silakan Iya, Aki. Mangga, Selanjutnya. Akang Al Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazku, Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. sama-sama orang Malaysia juga. Ustaz, Iya. saya nak tanya nih, apa fahaman, kan kita nih dalam Al-Quran kalau tak silap, kita di situ ada himpunan 4 kitab, Taurat, Mazmur, Injil, dan Al-Quran. Betul ya? Oke, soalannya. Pertanyaan saya Ustaz, apakah Injil kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa? Karena ini sering menjadi perdebatan juga, mungkin harap-harap pada saudara-saudara kita dari Nasrani juga dengar di live chat. Saya mau tahu apakah itu berupa buku kitab ataupun itu semata-mata wahyu firman yang disampaikan Isa kepada kaumnya sahaja. Silakan Ustaz. Fadal. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan. Tadi saya dah jelaskan dalam mukadimah tadi bahawa kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini banyak. Seperti mana bilangan para rasul. Para rasul ada 300 lebih orang. Dan setiap rasul Allah berikan kitab. Cumanya Allah tak sebutkan Allah tak sebutkan nama-nama rasul secara detail. Allah hanya sebutkan 25. Demikian juga kitab. Allah tak sebutkan detail. Allah hanya sebutkan Taurat, Injil, Zabur, Quran, Al-Hikmah dan juga Al-Kitab. Ya, ada 6 disebutkan Al-Hikmah dan Al-Kitab dalam
surah Ali Imran sebutkan wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat Taurat wal Injil. Kami mengajarkan pada Nabi Isa Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurat dan Injil. Jadi Nabi Isa Allah ajarkan At-Taurat, Al-Injil, Al-Hikmah, Al-Kitab. Manakala Zabur terkandung di dalam di kalangan Alkitab yang ada, Al-Hikmah, Al-Kitab, iaitu Kutubuim dan Nabiin. Cuma persoalan bila tanya Injil, apakah Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS? Di sini kita kena faham, apabila kita bercakap dengan kaum-kaum Kristian, kefahaman Injil bagi orang Kristian dengan kefahaman Injil bagi umat Islam berbeza. Bagi orang Kristian, Injil yang mereka fahami ialah Injil yang ditulis oleh Matthew, Mark, Luke dan John. Walaupun pada Council of Nicaea pada tahun 325 Masihi yang dihadiri oleh 367 bishop seluruh dunia yang diatur oleh Konstantin membawa lebih kurang 70 Injil. Cumanya dalam Council of Nicaea itu hanya mengiktiraf 4 Injil ini, Matthew, Mark, Luke dan John. Okay. Apa yang difahami dan inilah yang diiktiraf, yang lain Injil-Injil yang lain tidak diterima. Bahkan daripada Council of Nicaea itu mengarahkan barang siapa yang memiliki Injil selain 4 ini boleh dibakar sampai mati, dan banyak dalam sejarah agama Kristian mereka yang dibakar hidup-hidup ya, kerana polemik di antara kefahaman tauhid dan fahaman Trinity. Cumanya kefahaman orang Kristian. Nah, kawan-kawan kalian sudah dengar, ditanya apa, dijawabnya apa. si ahli daya bertanya, dalam ajaran Islam, Injil itu yang mana? Kira-kira begitulah kalau bahasa Indonesia ya kan. Kita ulang sedikit lagi kawan. Apa jawab dia ni? Taurat wal Injil. Kami mengajarkan pada Nabi Isa Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurat dan Injil. Jadi Nabi Isa Allah ajarkan At-Taurat, Al-Injil, Al-Hikmah, Al-Kitab. Manakala Zabur terkandung di dalam di kalangan Alkitab yang ada, Al-Hikmah, Al-Kitab, iaitu Kutubuim dan Nabiin. Cuma persoalan bila tanya Injil, apakah Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS? Di sini kita kena faham, apabila kita bercakap dengan kaum-kaum Kristian, kefahaman Injil bagi orang Kristian dengan kefahaman Injil bagi umat Islam berbeza. Siap, saya setuju. Pemahaman Injil dalam Islam dan pemahaman Injil dalam Kristen berbeza. Maka dari itu jangan katakan Nabi Isa adalah Yesus. Sudah berbeza ya, lanjut. Bagi orang Kristian, Injil yang mereka fahami ialah Injil yang ditulis oleh Matthew, Mark, Luke dan John. Ya, itu yang Injil yang dipahami orang Kristen yang ditulis oleh Matthew, Mark dan John. Sekarang yang ditulis oleh Nabi Isa mana? Itu kan pertanyaannya kan? Lanjut. Walaupun pada Council of Nicaea pada tahun 320. Nah, dia berusaha mengembangkan ke arah konsili Nicaea. Bahkan dia mengembangkan lagi entah ke mana-mana ya. Kita lewati saja ucapan dia. Sekarang kita mau tahu apa Injil menurut Al-Quran. Next question, lagi. Oh, tunggu. Dia sudah lewat sebentar. Manusia under supervision of Rohul Kudus, whereby dalam fahaman umat Islam yang disebutkan dalam Al-Quran ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Sebab bagi umat Islam menyatakan bahawa Nabi Isa adalah seorang manusia, seorang rasul, bukan. Nah, kan goblok kawan. Ditanya mana Injil itu, dia bilang Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa SAW. Semua orang dah tahu itu kawan. Yang ditanya mana Injil Nabi Isa itu apa, mana. Aduh. Doktor lah ini, doktor kawan. Sampaikan dulu kepada Malaysia. Doktor di mana nih? Universitas apa? Bilang, kampusmu itu goblok. Mau menerima orang seperti kau, bilang. Saya nggak tahu kampusnya mana. Mungkin penggemar saya kan ada orang-orang Malaysia. Sampaikanlah situ. Seorang doktor dari Malaysia dikatakan Rudy Yohanes adalah doktor goblok. Begoders. DNA-nya Begoders. Orang ditanya Al-Hidayah. Ya kan? Injil Nabi Isa itu yang mana? Dia jawab apa? Injil adalah diturunkan kepada Nabi Isa. Dia bisa mengatakan Injil yang kepada orang Kristen, Matthew, Markus, Lukas, John katanya. Tetapi Injil kepada Nabi Isa yang mana? Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Itu jawabnya. Masuk kepala kalian deh. Aduh. Kuulangi sekali kawan. Tidak ada lagi orang lebih cerdas dari sini yang mereka miliki. Padahal sudah gelar doktor kawan. Pokoknya si Zuma menonton ini sama si Nandar ya.
nanti ku buat dulu TikTok. Dokter siapa namanya, ku bilangnya Al-Quran adalah kalamullah yang di apa tadi katanya disempurnakan oleh hadis, yang apa namanya yang didetailkan oleh hadis. Ku buat nanti tuh. Tunggu ya kawan. Kita mundurkan sedikit ya. Nah ini. Dan banyak dalam sejarah agama Kristian mereka yang dibakar hidup-hidup, ya, kerana polemik di antara kefahaman tauhid dan fahaman Trinity. Nah, itu tidak ditanya kawan. Dia tanya bahwa dia menjawab bahwa Injil itu ada peperangan yang paham Trinity dan paham tauhid, kata dia. Enggak ditanya itu ya. Lihat apa jawabnya tentang Injil Nabi Isa. Cumanya kefahaman orang Kristian tentang Injil ialah kitab yang ditulis oleh manusia under supervision of Rohul Kudus, whereby dalam fahaman umat Islam yang disebutkan dalam Al-Quran ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Sebab bagi umat Islam menyatakan bahawa Nabi Isa adalah seorang manusia, seorang rasul, bukan Tuhan. Tetapi bagi sahabat Kristian Trinity, bukan Unitarian. Kristian Unitarian menyatakan Jesus bukan Tuhan. Tapi sahabat Kristian Trinity menyatakan Jesus Tuhan. Jadi Jesus yang memiliki firman bagi mereka. Tetapi dalam Islam, Jesus yang menerima wahyu firman daripada Allah SWT. Ini dalam fahaman Islam, ya. Jadi fahaman Kristian berbeza dengan fahaman Islam tentang konsep Injil. Allah A'lam. Okay, next. Nah, kan goblok kawan. Pertanyaannya itu cukup jelas. Mana Injil yang di dalam ajaran Islam itu kawan? Perbezaannya apa? Jawabnya, wah Injil dalam agama Kristen Matius, Markus, Lukas, John. Injil yang di Nabi Isa mana? Injil adalah diturunkan kepada Nabi Isa. Itu jawabnya. Anak SD saja tak begitu menjawab kawan. Lebih bagus dibilangnya halau walam daripada jawaban kayak gitu. Nah, kita ulang lagi ya pertanyaan siapa ini? Si Karpidol ini. Ntar lu. Sebentar jauh kali nih. Nah ini. Ini Matthew, Mark, Luke dan John. Oh, tunggu mundur ya. Bukan Al-Hikmah dan Alkitab. Ini yang menulis. Berarti dalam surah Al-Alaq juga menjelaskan tentang penulisan. Dan bila penulisan ayat yang pertama Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan kemudian ayat berikutnya menceritakan tentang kalam, berarti ada isyarat yang Allah menjelaskan tentang penulisan Al-Quran. Okay. Itu saya jawaban saya. Terima kasih Ustaz. Soalan berikutnya. Itu jawaban Ustaz untuk tadi saudara perisai iman di live chat YouTube. Selanjutnya silakan Aki Ali Hasan. Ini Aki Al Hidayah udah resen ya. Silakan Iya, Aki. Mangga, Selanjutnya. Akang Al Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazku, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. sama-sama orang Malaysia juga. Ustaz, saya nak tanya nih, apa fahaman, kan kita nih dalam Al-Quran kalau tak silap kita di situ ada himpunan 4 kitab, Taurat, Mazmur, Injil, dan Al-Quran. Betul ya? Oke, soalannya. Pertanyaan saya Ustaz, apakah Injil kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa? Karena ini sering menjadi perdebatan juga, mungkin harap-harap pada saudara-saudara kita dari Nasrani juga dengar di live chat. Saya mau tahu apakah itu berupa buku kitab ataupun itu semata-mata wahyu firman yang disampaikan Isa kepada kaumnya sahaja. Silakan Ustaz. Fadal. Terima kasih. Nah, kan sudah jelas apakah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, apakah itu sudah berupa kitab ataukah masih firman Allah saja katanya. Unik kawan pertanyaannya. Dan jawaban si bapak ini pun lebih unik lagi. Ya kan? Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Dia enggak berani menjelaskan. Apakah sudah berupa kitab ataukah hanya masih lisan. Kalau dia masih mengatakan masih lisan, dia pembual. Orang di Sahih Bukhari jelas dikatakan kok Waraqah bin Naufal menulis.
Ini ku bilang isi kepala kotoran, kau tidak pernah baca hadis, tidak bertawa, tiba-tiba ujuk-ujuk dia mengatakan begitu. Padahal dia mendasarkan teori dia bahwa Al-Quran tidak bisa, tidak itu tanpa hadis katanya. Demikian juga sebaliknya kawan. Kenapa dia tidak membaca hadis Sahih Bukhari 3? Mumet dia kalau baca hadis kawan, banyak kali hadis. Ya, kalau Al-Quran 1. Nah, kita lihat kawan-kawannya apa jawabnya. Ini kita ulang sedikit. Baik, jazakallah khairan. Tadi saya dah jelaskan dalam mukadimah tadi bahawa kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini banyak. Seperti mana bilangan para rasul. Para rasul ada 300 lebih orang. Dan setiap rasul Allah berikan kitab. Cumanya Allah tak sebutkan. Nah, sekarang beliau ini juga berbohong. Para rasul ada 300 orang. Ya. Dalam Islam rasul hanya 5. Yang pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Tidak ada 300 para rasul. Tidak ada itu kawan. Orang ini banyak kali cakapnya. Bohong-bohong aja isi kepalanya. Orang yang di galangan kaum Bekotes, mereka kan ilmunya sedikit. Jadi bisa dibohong-bohongi sama si tolor ini. Jumlah Allah tak sebutkan nama-nama rasul secara detail. Allah hanya sebutkan 25. Demikian juga kitab. Allah tak sebut 25 itu nabi, bukan rasul, Pak Cik. Rasul dan nabi saja dia nggak ngerti bedanya. Bezanya itu Pak Cik, you tak paham lah. detail. Allah hanya sebutkan Taurat, Injil, Zabur, Quran, Al-Hikmah dan juga Al-Kitab. Ya, ada 6 disebutkan Al-Hikmah dan Al-Kitab. Dalam surah Ali Imran sebutkan wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat Taurat wal Injil. Kami mengajarkan pada Nabi Isa Al-Kitab, Al-Hikmah, At-Taurat dan Injil. Jadi Nabi Isa Allah ajarkan At-Taurat, Al-Injil, Al-Hikmah, Al-Kitab. Manakala Zabur terkandung di dalam di kalangan Al-Kitab yang ada Al-Hikmah Al-Kitab iaitu Kutubui dan Nabiin. Cuma persoalan bila tanya Injil, apakah Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS? Di sini kita kena faham. Apabila kita bercakap dengan kawan-kawan Kristian, kefahaman Injil bagi orang Kristian dengan kefahaman Injil bagi umat Islam berbeza. Bagi orang ingat ya, kepahamannya berbeza, kita setuju. Kristian, Injil yang mereka fahami ialah Injil yang ditulis oleh Matthew, Mark, Luke dan John. Nah, Injil yang dipahami orang Kristen itu Matthew, Mark, dan John. Artinya Injil yang kita pegang sekarang itu. Sekarang Injil Nabi Isa itu apa? Kan itu pertanyaannya kawan. Apakah sudah ditulis atau belum? Kan itu juga ditambah dia. Walaupun pada Council of Nicaea pada tahun 325 masih yang dihadiri oleh 367 bishop seluruh dunia yang diatur oleh Konstantin membawa lebih kurang 70 Injil. Cumanya dalam Council of Nicaea itu hanya mengiktiraf 4 Injil ini, Matthew, Mark, Luke dan John. Okay. Apa yang difahami dan inilah yang diiktiraf, yang lain Injil-Injil yang lain tidak diterima. Bahkan daripada Council of Nicaea itu mengarahkan barang siapa yang memiliki Injil selain 4 ini boleh dibakar sampai mati, dan banyak dalam sejarah agama Kristian mereka yang dibakar hidup-hidup ya kerana polemik di antara kefahaman kalau hanya peperangan seperti itu memang banyak. Itulah namanya perkembangan rohani kawan-kawannya. Ada yang begini dan begitu. Dalam Islam memang nggak ada. Ada kawan. Bahkan sampai sekarang terjadi tuh Syiah sama Ahmadiyah. Kan ribut juga kawan. Tetapi ya sudah, kita sampingkan dulu itu, lanjut. Tauhid dan pahaman Trinity. Cumanya kefahaman orang Kristian tentang Injil ialah kitab yang ditulis oleh manusia under supervision of Rohul Kudus. Nah, dia mengatakan bahwa Injil kitab yang ditulis oleh manusia. Sedangkan dia tadi sudah mengatakan Al-Quran ditulis para sahabat. Memang nggak manusia sahabat itu kawan. Inilah yang ku bilang isi kepalanya kotoran. Nggak ngerti dia kawan. Dia kira ujuk-ujuk Tuhan langsung menuliskan Injil. Nggak ada itu kawan. Manusia yang nulis. Ya. Kita lanjutkan dikit lagi kawan-kawannya. Whereby dalam fahaman umat Islam yang disebutkan dalam Al-Quran ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Sebab bagi umat Islam menyatakan bahawa Nabi Isa adalah seorang manusia, seorang rasul, bukan Tuhan. Nah, jadi menurut dia Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa AS.
Di awal dia bilang kalau Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang di dalam ajaran mereka, Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Luar biasa kawan. Gak tahu dia apa isinya kawan Injil itu. Wajar. Kalau sampai dia tahu kawan, kiamat dunia. Artinya dia lebih melebihi Nabi dan melebihi Tuhan. Nabi Muhammad saja tidak menyebutkan apa isi kitab Injil. Kan itu lagi. Mana ada? Coba buka Al-Quran. Mana ada dikatakan situ Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada. Bahkan oke, tidak itu Injil yang diturunkan oleh Allah SWT. Kita terima. Lantas Injilnya itu apa? Tidak ada juga Nabi Muhammad mengatakan atau Allah SWT di Al-Quran tidak ada mengatakan Injil itu misalnya Injil ayat 1. Nggak ada. Jadi kalau dikatakan kitab, mereka bilang kitab itu bukan buku. Tetapi kumpulan. Kumpulan apa? Nggak tahu kita. Apakah ketika zaman Nabi Isa tidak ada orang yang pandai baca tulis? Oh banyak sekali. Apakah ketika zaman Nabi Isa tidak ada cerita turun-temurun? Oh banyak sekali. Tapi kenapa Injil tidak ada? Kan unik mereka kawan. Apa ditanya, jawabnya apa? Injil adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sementara dia nanya, apa Injil Nabi Isa? Nggak bisa jelaskan dia kawan. Tetapi bisa dia bergelar PhD. Ini yang sangat luar biasa kawan. Berarti saya prediksi PhD-nya bukan dari jalur agama. Kalau dari jalur agama ini terlalu goblok untuk menjadi PhD kawan. Apakah kualitas Malaysia seperti ini? Saya nggak percaya nggak seperti itu kawan. Memang dia ini aja yang goblok. Tapi kalau bicara seperti ini memang semua profesor doktor itu goblok. Nggak ada yang cerdas kawan. Nggak ada. Saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya ini. Suruh dia bicara itu. Saya yang menanyai dia. Sanggup nggak dia? Biar 7 hari 7 malam kita bertanya. Saya kemarin katakan, utangnya Moko Ginta kepada saya ada, tolong dilunasi. Ya. Siapa yang bisa melunasi? Kan saya tantang kemarin. Memang utang Moko Ginta apa? Surah 61 ayat 6, tolong dibuktikan. Saya kira MDM saja yang nggak sanggup membuktikan. ISDN pun nggak sanggup membuktikan. Dia pun nggak sanggup. Dia bilang, oke, saya baca dulu. Dibaca sama dokter itu. Kita tunggu, sanggup nggak dia menguraikan 61 ayat 6 itu. Ya. Nah, itulah kawan-kawan yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Ya, sebenarnya saya mau buka ruang diskusi, tetapi karena ini sudah tengah 3, saya harus ke rumah anak terang. Ya, kawan-kawan jangan lupa perhatikan kalian rumah anak terang ini, karena saya sudah agak-agak grogi dikit ya. Hari Sabtu atau hari Senin sudah rampung pekerjaan buat plafon dengan piri-piri. Nah, piri-piri ini yang bermasalah ya, plafon memang masih kurang sekitar 10 juta lagi, baru piri-pirinya tambah sekitar 8 ya, 18 juta lagi ya kawan-kawan ya. Inilah sekarang yang pergumulan saya. Doakan kalian biar bisa saya penuhi sebelum hari Senin, karena sekarang hari apa? Rabu ya. Itu sudah saya lihat sudah rampung, tinggal piri-piri lah besok dikerjakan mereka. Seluruh ruangan sudah rampung, tinggal piri-piri mulai hari Kamis. Kawan-kawan, bagi yang mau berdonasi silakan, ini ada nomor rekeningnya. Bagi yang tidak ya doakan kalian saja biar saya bisa melewati masa kritis ini. Ya sekian dulu kawan-kawan, sampai jumpa. Saya mau ke proyek dulu mengawasi kerja para tukangnya. Sekian dan terima kasih. Salam sang debater, sampai jumpa.